angkatan 2026. Selamat datang di podcast pertama Prisma Fisip Unhas. Nah, teman-teman mahasiswa baru pasti masih kerasa banget nih ya euforia kemarin habis PKKMB. Apalagi udah memasuki dunia perkuliahan perdana nih bulan ini. Dan tentunya pasti rasanya juga campur aduk kan antara rasa excited mau nyobain banyak hal di dunia perkuliahan, tapi juga di sisi lain udah kebayang dulu nih tugas-tugas dunia perkuliahan dan juga bagaimana proses adaptasi yang bakal dilakuin. Episode kali ini kita bakal kupas tuntas mengenai cara untuk bisa tetap survive, ngatur waktu dan juga sampai gimana caranya buat milih kegiatan atau organisasi yang nggak cuma nyita waktu tapi juga benar-benar bisa bikin berkembang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya nggak afdol dulu nih kalau kita nggak kenalan. Oleh karena itu, perkenalkan aku Nadia Savitri, biasa dipanggil Nadia dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2025, dan di Prisma aku aktif sebagai anggota Biro Kaderisasi dan Keanggotaan. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri, kita udah kedatangan narasumber yang super keren dan juga super inspiratif dan tentunya punya banyak pengalaman yang bisa di-share kepada kita nih. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik Nadia. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Saat ini saya lagi magang sih di kantor wilayah BRI Makassar, Nadia. Oke Kak, lagi magang nih ya Kak. Oke Kak, sebelumnya mungkin bisa dikenalkan dulu dirinya kepada teman-teman Kak. Terima kasih Kakak Nadia atas undangannya dan juga saya sangat mengapresiasi dari teman-teman Prisma karena telah mengundang saya sebagai pembicara pada hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Fikri, biasa dipanggil Fikri, merupakan lulusan dari Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2022. Di Prisma sendiri Kakak Nadia, saya pernah menjabat sebagai Ketua Umum periode tahun 2024. Terima kasih atas perkenalannya Kak. Nah teman-teman, dari perkenalan singkat ini kita tentunya bisa langsung masuk nih ke pembahasan utama. Kan teman-teman mahasiswa baru aja nih Kak melalui transisi dari bangku SMA ke bangku kuliah dan tentunya rasanya pasti berbeda banget. Kalau untuk Kak Fikri sendiri nih pas maba ada nggak sih Kak hal yang bikin Kakak kaget, culture shock atau mungkin bingung menyesuaikan waktu, apalagi di antara banyaknya tugas, waktu buat beradaptasi dengan lingkungan baru, apa mungkin rasa keinginan buat aktif di organisasi? Terkait dengan transisi dari bangku SMA ke bangku kuliah itu adalah salah satu hal yang challenging atau sangat menantang karena di sini kita dituntut untuk lebih disiplin lagi dibandingkan ketika di bangku SMA karena perguruan tinggi itu lebih beragam dan juga mata kuliahnya lebih banyak. Kan berhubung ketika SMA itu saya berada di program matematika dan ilmu pengetahuan alam, sedangkan ketika di bangku kuliah itu saya mengambil program studi di ilmu hubungan internasional. Hal tersebut saya atasi dengan cara ketika dosen menjelaskan sesuatu hal, ketika kita mendengar suatu istilah, saya mencatatnya dan mencarinya secara langsung di Google. Karena kan di bangku kuliah kan berbeda dengan di bangku SMA. Kalau di bangku SMA kan kita biasanya dilarang untuk bawa HP. Tetapi kalau di bangku kuliah kita dipersilakan untuk membawa HP. Tetapi ketika untuk mata kuliah sendiri kita harus memanfaatkannya dengan benar. Jangan disalahgunakan untuk main game pastinya. Karena yang kedua yang saya adaptasi ke dalam diri saya ketika berkuliah adalah amanah dari seorang dosen. Waktu itu dosen saya menyarankan untuk melakukan following terhadap akun-akun berita media lokal dan juga media internasional. Dan hal tersebut sangat membantu bagi saya untuk memahami bagaimana mata pelajaran kita sendiri itu yang mengandalkan bagaimana kemampuan analisis pastinya Kakak Nadia. Jadi intinya di sini yang perlu diterapkan oleh teman-teman mahasiswa baru itu adalah inisiatif ya Kak, buat cari informasi yang lebih, karena kan kalau di dunia perkuliahan itu apalagi di kelas nggak semuanya bakal dijelasin sama dosen, jadi kita harus inisiatif. Dan teman-teman yang juga lintas jurusan nggak perlu khawatir karena udah banyak juga contohnya Kak Fikri yang tetap sukses di hubungan internasional ya walaupun lintas jurusan. Dan selanjutnya nih Kak, aku juga mau nanya, kan ada kekhawatiran nih buat mahasiswa baru tentang stigma atau asumsi yang kurang lebih kayak gini Kak.
Ada stigma yang beranggapan bahwa anak organisasi ini biasanya IPK jelek Kak. Sementara kalau anaknya kupu-kupu, kuliah pulau-pulau ini biasanya IPK-nya bagus. Nah, kalau menurut Kak Fikri sendiri, stigma ini valid nggak sih Kak? Kalau dari saya untuk stigma terkait organisasi, apakah mengganggu terhadap dunia akademik kita? Bisa dikatakan dari saya pribadi melihatnya bisa benar dan juga bisa salah. Hal tersebut bisa salah ketika seseorang bisa melakukan manajemen waktu. Hal yang terpenting ketika di dunia akademik adalah mengatur waktu antara perkuliahan dan juga kehidupan organisasi kita. Bisa benar ketika seseorang menganggap bahwa organisasi itu lebih penting. Organisasi itu kita dapat pengalaman yang lebih dibandingkan kelas. Nah, menurut saya doktrin tersebut adalah salah satu hal yang sangat salah. Karena begini, membuat apa kita mengikuti perkuliahan tapi hanya berfokus ke organisasi? Kalau organisasi kan bisa dilihat, bisa kita cari di luar dari bidang akademik pastinya. Buat apa kita bayar mahal-mahalan masuk ke dunia perkuliahan kalau bukan ujung-ujungnya untuk mendapatkan ilmu akademik dan juga ijazah. Jadi hal tersebut menjadi penting untuk melakukan penerapan pemikiran di dalam diri kita bahwa akademik harus ditempatkan sebagai tempat yang prioritas dibandingkan organisasi. Jadi di sini yang intinya itu bukan setuju atau tidak setuju dengan stigma tersebut, tapi tergantung dengan pribadinya sendiri ya Kak, gimana caranya untuk memanajemen waktu. Jadi kalau misalnya anak organisasi bukan berarti PK-nya langsung buruk. Atau yang pulang kuliah pulang itu bukan berarti langsung bagus juga ya PK-nya, tapi tergantung pribadinya sendiri gimana nih buat memanajemen waktu. Nah, membahas tentang manajemen waktu ini masuk banget sih Kak untuk pembahasan berikutnya yang bakal kita bahas, yang kita bakal bahas bagaimana caranya buat bisa memanajemen waktu dan mengatasi rasa FOMO nih Kak. Dimana kita tahu kalau di Gens itu kebiasaannya adalah FOMO, dimana mereka buat takut ngerasa ketinggal dengan orang-orang lain. Oke, terima kasih Kak Nadia atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik. Ketika kita bagaimana memanajemen waktu di antara dunia akademik dan dunia organisasi. Waktu itu saya ingat sekali di periode tahun 2004 ketika saya menjabat sebagai ketua umum, dan di saat yang sama saya juga aktif dalam perkuliahan, dan selanjutnya saya juga aktif dalam mengikuti program kreativitas mahasiswa. Dan satu lagi, waktu itu saya juga menjabat sebagai anggota di organisasi lainnya, yaitu Generasi Baru Indonesia yang merupakan salah satu wadah organisasi bagi penerima beasiswa. Pada saat itu, di 4 kegiatan ini Kakak Nadia, perkuliahan atau dunia akademik tetap saya prioritaskan. Tetapi waktu itu ketika kita berbicara ilmu sosial dan ilmu politik, kita kan tidak punya semacam praktikum seperti anak-anak saintek. Jadi waktu itu saya melihat bahwa anak soshum laboratoriumnya adalah masyarakat atau organisasi. Jadi di situ kita bisa mengambil peran yang aktif di dalam organisasi juga sebagai ranah atau wadah untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Ketika ada hal yang bertabrakan, ketika ada tanggung jawab akademik dan juga non-akademik, pastinya saya tetap prioritaskan akademik. Dan selanjutnya saya melihat apakah di dunia non-akademik atau di organisasi ada sesuatu hal yang bisa kita minta bantui kepada teman-teman. Intinya di sini ketika kita menjalankan organisasi dan juga dunia akademik adalah bagaimana kita berkomunikasi. Bagaimana ketika ada tanggung jawab di dunia organisasi tetapi berbentrokan dengan ujian kah atau ada semacam proyek, kita minta tolong kepada teman-teman organisasi kita untuk mengambil peran kita. Mengambil peran bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab. Tanggung jawab itu tetap melekat pada diri kita sendiri, tetapi bagaimana seseorang bisa membantu kita untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Pastinya di sini kita bagaimana dalam melihat akademik tetap kita prioritaskan, karena itu kewajiban kita sendiri. Tetapi organisasi adalah kewajiban bersama. Oleh karena itu, waktu itu
ada juga agenda yang namanya HGSC kan. Dan di situ saya lagi hektik-hektiknya mengikuti kegiatan PKM Kakak Nadia. Saya memberikan tanggung jawab tersebut ke teman saya selaku sekretaris Prisma waktu itu, karena saya melihat kapasitas diri saya sudah tidak mampu lagi. Tetapi waktu itu saya tidak melepaskan tanggung jawab, tetapi bagaimana membagi tanggung jawab tersebut bisa dijalankan bersama-sama Kakak Nadia. Wah, keren banget ya, ternyata Kak Fikri memang benar-benar aktif selain aktif di akademik dengan ikut PKM dan juga ikut dua organisasi yang berbeda. Nah, dari sini yang bisa saya tangkap kalau kita harus menentukan skala prioritas ya Kak. Betul. Dan juga kita perlu komunikasi, dan tentunya kan kalau akademik itu lebih ke pribadi atau individu, sedangkan kalau organisasi kan ini berkelompok. Jadi kita bisa memberikan peranan kepada teman-teman yang lain kalau memang kita sedang tidak lagi bisa nih buat ngelakuinnya. Nah, tadi juga saya sempat mention kalau kita harus kenali kapasitas diri kita, kenali diri kita. Nah, ini nyambung nih Kak ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana mahasiswa baru tentunya ada rasa takut ketinggalan nih Kak, rasa FOMO. Nah, gimana sih Kak caranya buat ngatasin rasa FOMO ini yang akhirnya bisa membuat kita burn out kalau kita turutin? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kakak Nadia. Pertanyaan yang menarik ketika kita berbicara FOMO atau fear of missing out yang umumnya banyak terjadi di kalangan Gen Z. Waktu itu ketika baru masuk di bangku perkuliahan semester awal itu hal yang utama yang saya lakukan adaptasi terlebih dahulu ke dunia akademik, karena saya melihat kapasitas diri saya sendiri. Saya baru transisi dari bangku SMA ke bangku kuliah. Ada hal-hal yang pastinya yang bikin kita culture shock. Ada hal-hal yang pastinya yang bersifat menantang dan harus beradaptasi terlebih dahulu. Jadi waktu itu semester 1 Kakak Nadia saya hanya habiskan di dunia akademik. Saya fokus belajar, saya fokus kerja tugas. Tetapi ketika di waktu libur di masa transisi semester 1 ke 2, saya melihat kesibukan dunia akademik itu tidak terlalu memberatkan ya, tidak terlalu memberatkan karena kita itu fokusnya ke kelas-kelas saja. Nah, di divisi sendiri atau di kalangan ilmu sosial dan ilmu politik, kita itu cuman masuk kelas atau kerjakan proyek paling mentok. Nah, saya melihat bahwa saya memerlukan aktivitas lain untuk meningkatkan kapasitas diri saya dan juga pengalaman saya ke depannya. Oleh karena itu saya melihat diri saya yang mulai gemar nih dalam dunia kepenulisan ilmiah, yang dimana banyak banget tugas-tugas makalah yang waktu SMA ketika kita mendapatkan tugas makalah kita lakukan kopas-kopas begitu dari internet, dan ketika transisi ke bangku kuliah ternyata kopas itu adalah sebuah pelanggaran dunia akademik. Dan pada saat itu juga saya melihat bahwa saya ingin meningkatkan kapasitas diri saya di dunia kepenulisan. Oleh karena itu waktu itu kebetulan Prisma lagi buka open recruitment, saya mengikuti kegiatan open recruitmentnya karena betul-betul di situ istilahnya kita di kader dalam artian bukan secara fisik teman-teman, tetapi waktu itu kita di kader yang betul-betul memainkan otak, di mana kita dilatih untuk membuat karya tulis ilmiah, melakukan presentasi, bahkan berdebat di organisasi pusat riset mahasiswa. Nah, di situ saya melihat bahwa organisasi ini betul-betul sangat memberikan manfaat bagi saya untuk memahami bagaimana sistematika kepenulisan ilmiah, bagaimana cara melakukan parafrase, bagaimana cara melakukan presentasi dengan baik, bahkan bagaimana kita melakukan perdebatan di dalam ilmu sosial itu sendiri. Pesan saya bagi teman-teman semester 1, kalau dari saya pribadi, fokuslah dulu ke dunia akademik, berupayalah untuk beradaptasi, dan selanjutnya kalian bisa kepo-kepoin unit kegiatan mahasiswa apa yang membuat kalian tertarik dan potensi apa yang ingin kalian kembangkan, baik itu karya tulis ilmiah, dalam berbahasa asing, ataupun mau dalam hal bidang olahraga. Oleh karena itu, kenali potensi terlebih dahulu sebelum menentukan organisasi yang akan kalian masuki, karena hal tersebut akan sangat menentukan kalian jadi apa ke depannya. Nah, teman-teman itu dengar ya, bahwa yang pertama itu
perlu kenali dulu diri sendiri sebelum melangkah untuk memilih organisasi. Seperti Kak Fikri tadi pada akhirnya memilih Prisma nih ya Kak, karena sesuai dengan passionnya. Namun gimana sih Kak caranya buat nentuin atau ngedeteksi kalau organisasi ini benar-benar bisa membuat kita berkembang dan skillnya bisa dipakai buat dunia perkuliahan atau kedepannya? Mungkin ada nggak sih Kak, mungkin 3 kriteria utama yang bisa Yang pertama yaitu lingkungan yang sehat Kakak Nadia. Apa maksudnya lingkungan yang sehat? Kakak-kakaknya tidak toksik begitu, tidak mendoktrin bahwa organisasi itu penting di atas akademik. Aduh, itu sangat salah ya. Dan juga hal yang menjadi lingkungan yang sehat adalah tidak ada perpeloncongan di dalamnya. Karena ingat teman-teman, kalian di sini dititipkan oleh orang tua kalian untuk ditingkatkan kemampuan otaknya, bukan untuk ditingkatkan penderitaannya. Begitu teman-teman. Itu yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, lingkungan yang sehat. Yang kedua adalah cari potensi kalian di organisasi tersebut. Kembangkan potensi kalian di organisasi tersebut. Organisasi itu pasti menawarkan sesuatu hal yang unik. For example, Prisma menawarkan terkait peningkatan kemampuan karya tulis ilmunya dan juga debat dan juga presentasi. Manfaatkan itu teman-teman, manfaatkan untuk peningkatan diri sendiri. Dan pastinya ilmu dari UKM Prisma sendiri yang diberikan itu adalah manfaatnya kembali ke akademik juga. Seperti kalau kita mau kerjakan tugas karya tulis ilmiah begitu yang diberikan dosen, tugas presentasi, tugas berdebat begitu, ataupun tugas proyek, pasti sangat bermanfaat untuk ilmunya. Dan yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah organisasi yang green flag atau sangat bagus adalah yaitu mendorong kita untuk meningkatkan kemampuan dan juga pencapaian atau prestasi. Ketika kita berbicara prestasi, itu bukan hanya berkaitan dengan mendapatkan juara 1, mendapatkan emas, begitu medali emas, tetapi prestasi adalah ketika kita bisa mengembangkan kemampuan public speaking, for example, begitu, itu adalah sebuah prestasi. Saya pernah mengamati seseorang atau teman saya, waktu itu Kakak Nadia di semester 1 dan 2 itu dia introvert banget. Tetapi ketika dia masuk ke organisasi A dan B, dia itu sangat aktif langsung. Dia itu tidak ragu lagi untuk mengungkapkan pendapatnya dan public speakingnya keren banget. Jadi yang saya tekankan kepada teman-teman, intinya perhatikan 3 hal ini, yaitu lingkungan yang sehat. Yang kedua itu mengenali diri kita sendiri, dan yang ketiga itu yang mendorong kita untuk mencapai prestasi atau kemampuan yang spesifik. Intinya sih itu Kakak Nadia untuk melihat bagaimana organisasi yang green flag saat ini. Nah, teman-teman mahasiswa baru mungkin sekarang boleh eksplor nih bagaimana yang akan diambil, misalnya kenali diri sendiri dan terus eksplor pelan-pelan. Gak apa-apa kalau masih bingung atau masih gak tahu mau ngapain, karena kan masih mahasiswa baru nih Kak. Jadi selamat mengeksplor banyak hal, dan ya nggak kerasa pembahasan kita udah panjang banget, dan kalau untuk membahas lagi mungkin butuh banyak waktu dan nggak mungkin kan Kak kita bahas sampai besok. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Saya Nadia pamit, dan see you on the next video of podcast Prisma Fisip Unhas. Bye bye.